Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 14 November 2024 kita kembali memeriksa dan mengecek dari sirkuit Mandalika sejauh mana capaian dan perkembangan serta perubahan serta kesibukan pengerjaan apa saja yang dilakukan sekarang. Ya, tentunya makin berbenah dan makin banyak ya kesibukan pengerjaan yang dilakukan sekarang untuk kedepannya sirkuit Mandalika lebih baik ya dan keren dan menarik ya untuk sambut MotoGP tahun 2025 dan di tahun seterusnya, karena kontrak dengan Dorna sirkuit Mandalika ini masih panjang ya, tentunya diakui dan juga banyak para pembalap MotoGP yang menyukai dari layout sirkuit Mandalika serta aspal yang berkualitas tinggi ya sesuai standar internasional, merupakan aspal Stone Mastic yang merupakan aspal terbaru yang dipakai sirkuit Mandalika. Nah, kini sirkuit Mandalika sudah memasuki musim penghujan ya, sudah beberapa minggu kelihatan mulai menghijau ya, mulai dari area rumput di pinggir treknya dan juga perbukitan mulai kelihatan menghijau dan asri teman-teman ya. Dan perawatan di sirkuit Mandalika terus dilakukan oleh petugas gardener yang kini semakin banyak ya melakukan perawatan di luar maupun dalam baik kawasan Mandalika ya. Hal-hal yang sudah rampung lama jadi itu dirawat biar selalu tetap terjaga dan terawat, selalu bersih dan kinclong. Ya, apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan ya, tentunya semakin banyak tumbuhan liar dan semak-semak belukar yang terdapat di area sirkuit itu yang saat ini sedang dibersihkan ya. Dan inilah dia tribun sirkuit Mandalika sudah menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa ya, bisa kita bilang cepat ya. Pengerjaan ini sudah mulai dilakukan ya 2 hari setelah digelarnya dari balapan MotoGP yang digelar pada bulan September. Artinya sudah 1 bulan ya pengerjaannya menunjukkan sejauh ini. Nah, tribun di sini sudah terlihat ya memiliki atap yang lebar dan memanjang ya, sehingga para penonton di tahun seterusnya ya tidak akan kepanasan lagi. Apabila kehujanan tidak akan kehujanan ya, dikarenakan tribun sirkuit Mandalika sekarang menunjukkan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti ini model terbaru dari tribun sirkuit Mandalika yang dibenahi ya di tribun B teman-teman, yang terlihat ya atapnya memanjang ke depan dan juga lebar. Ini melindungi semua para penonton yang duduk di tribun B. Nah, jadi sekarang rencananya semua tribun sirkuit Mandalika akan dipasangin atap ya, biar sama rata semuanya para penonton tidak kepanasan lagi, dan apabila kehujanan tidak akan kehujanan. Nah, tentunya menunjukkan semakin lebih baik dan kelihatan keren dan menarik ya, agak melengkung sedikit ya untuk tribun di sini yang nantinya akan kelihatan tampilan di layar televisi internasional. Dan juga kita harapkan jumlah para penonton semakin banyak setelah semua tribun dipasangin atap teman ya. Kita ramaikan bersama dari event besar MotoGP ini yang diselenggarakan di Lombok ya, kebanggaan Indonesia ini teman. Nah, jadi sekarang ini ya makin banyak tribun yang dilakukan pembenahan ya. Jadi ada total 4 tribun yang dilakukan secara bersamaan, yaitu tribun B, tribun C, K, dan J teman ya. Jadi itulah dia jumlah tribun yang saat ini dilakukan pembenahan, dan sudah terlihat ya terpasang semua dari tiang. Kerangka atap tinggal dilakukan pemasangan dari atap yang berjenis membran, yang mana atap yang digunakan pada tribun sebelumnya itu yang dipasangkan sekarang teman ya. Nah, inilah dia yang kita tunggu-tunggu dan nantikan seperti apa ya tribun C ini, yang sebelumnya tidak memiliki atap. Nanti setelah memiliki atap akan kelihatan ya seperti apa keren dan menariknya dari tribun C ini teman ya. Setelah memiliki atap, tribun C ini mungkin akan bertambah harganya, tidak akan sama seperti tahun sebelumnya ya, dikarenakan menunjukkan lebih baik daripada sebelumnya. Para penonton terlindungi, tidak akan panas lagi teman ya.
Inilah dia. Dan juga view dari tribun di sini kita pernah rasakan memang ya dekat dengan lintasan dan terlihat jelas ya balapan mulai dari trek lurus dan tikungan 1 sampai tikungan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Kita bisa pantau dari tribun yang saat ini dilakukan pembenahan dan nantinya akan memiliki atap, teman. Kelihatan menghijau sekali ya. Sekarang sirkuit Mandalika memang indah pada saat dihijau ya, teman. Dan nantinya MotoGP akan digelar pada tahun 2025 pada musim kering lagi, teman. Dan juga perawatan itu ditingkatkan di maksimal. Kita belajar dari apa yang terjadi pada tahun sebelumnya untuk sebagaimanapun nanti harus kelihatan menghijau walaupun musim kering atau musim kemarau. Tapi kita usahakan apabila kita berjuang semaksimal mungkin untuk area rumput terutama di pinggir trek itu harus menghijau. Ya, jika dikerjakan mulai dari awal ya teman ya, seperti ini teman-teman, untuk tampilan terbaru dari sirkuit Mandalika atau wajah baru yang kini sudah kelihatan hijau dan asri ya, indah ditambah dengan pemandangan alam seperti pantai dan pemandangan di sekitarannya. Ya, tentunya semakin meningkat ya jumlah wisatawan luar negeri, dalam negeri yang penasaran, dan sekarang makin ramai yang datang ke Lombok untuk ya melihat sirkuit Mandalika yang indah ini di pinggir pantai, dan juga banyak destinasi wisata yang indah ya di kawasan Mandalika dan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini yang teman-teman harus wajib kunjungi. Karena ini adalah kawasan pariwisata super prioritas ya Mandalika yang saat ini terus dikelola, terus dikembangkan, dan sekarang ini untuk fasilitas sarana pendukungnya sudah sangat memadai ya. Banyak penginapan mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas, dan fasilitas sarana pendukung lainnya untuk sirkuit Mandalika. Dan wisatawan apabila mengunjungi Lombok berada di Mandalika betah dan merasakan liburan yang memuaskan ya, untuk memberikan experience ya, pengalaman yang tak terlupakan ya apabila kita berada di Lombok ini, teman ya. Banyak aktivitas yang kita lakukan ya, seperti surfing, snorkeling, diving, dan berselancar teman lainnya ya, untuk sirkuit Mandalika ini yang lokasinya cocok berada di tempat yang strategis, tempat pariwisata Indonesia, teman ya. Dan inilah dia Bukit 360. Bagi siapa yang mau mengunjungi bukit di sini, teman-teman bisa melihat 360 derajat untuk pemandangan yang luar biasa yang kita dapatkan ya, seperti pantai, pemandangan bangunan Hotel Pullman dan bangunan lainnya, dan juga perbukitan di sekitarannya, dan hampir keseluruhan dari lintasan ini bisa kita pantau lebih jelas ya apabila kita sudah berada di Bukit 360 ini. Dan sudah terdapat 3 bangunan observation deck yang didukung banyak sponsor yang ada di sana, seperti Pai Mandiri dan BRI dan lain sebagainya, untuk ya sponsor-sponsor yang mendukung dari ya tribun untuk tempat menonton. Bagi teman-teman yang banyak uang, memiliki modal besar ya, wajib menonton di situ. Ya, membicarakan masalah keunggulan dan kelebihan sirkuit Mandalika ini tersendiri ya, banyak teman-teman bisa lihat sendiri ya, sering kita pantau dari kamera udara maupun kita sering ngeblog dan review dari sirkuit Mandalika ya, mulai dari dulu sampai sekarang kita masih konsisten untuk ya memberikan updatean dari sirkuit Mandalika. Teman-teman bisa lihat dan menilai sendiri, teman ya. Nah, apalagi sekarang ini ya kawasan Mandalika sudah nampak hijau ya, semakin kelihatan indah dari sirkuit Mandalika ini, keren dan menarik ya. Hijau ditambah dengan bentuk layout lintasan yang keren dan menarik, dan juga gravel dari sirkuit Mandalika, serta perbukitan dan pemandangan pantai dan pemandangan alam sekitar lainnya. Nah, saat ini sekarang kita akan melihat untuk tahapan dan proses pengerjaan dari pembenahan tribun sirkuit Mandalika untuk dilakukan pemasangan atap, biar atap di sini yang dulunya memiliki atap pendek dan sekarang memiliki atap yang memanjang ke depan dan lebar, teman ya. Nah, untuk proses pengerjaan pembenahan ini ya, pertama melakukan pembongkaran sebagian tribun terutama di bagian depan. Setelah itu dibongkar, maka akan berlanjut untuk melakukan ya pengeboran atau ya penggalian dari area beton yang sudah jadi terbeton dulu ya, dibuatkan sebagai tempat nanti untuk berdirinya sebuah tiang dari tribun, dan nanti akan dipasang kerangka. Nah, seperti ini, teman ya.